والجنة ونعوذ بك من شراتك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من شراتك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من شراتك والنار يا أهل المعصية لا تهدك بسترنا وعافنا بنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا أهل المعصية لا تهدك بسترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibi rahmatillah nadada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita berkumpul kembali di majelis yang berbarokah dalam mempelajari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, satu firman Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, menunjuk jalannya kita, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Matan Bayat wa Taglib atau Matan Abu Syuja, masuk pembahasan tentang kitab zakat, kitab berkenaan dengan masalah zakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat selalu digandengkan dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berapa banyak Allah Subhanahu wa taala merintahkan sholat dan merintahkan juga zakat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kecil belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan di dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang digandengkan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya tidak akan diterima kecuali melaksanakan dua-duanya. Kalau melaksanakan salah satunya, maka satunya tidak diterima. Yang pertama adalah ati Allah wa ati Rasul.
taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anishkurli wali walidai. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka dia terima syukur itu. Makanya orang kadang-kadang dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan tambahan nikmat karena syaratnya tidak ada tepat. Dia tidak bersyukur dengan orang tuanya. Kan janji Allah, in syakartum lazidanakum. Kalau kalian bersyukur akan bertambah. Ada orang bersyukur kepada Allah tapi tidak tambah nikmat. Kenapa? Ternyata tidak bersyukur kepada orang tuanya. Karena digandengkan Allah. Dua syukur ini harus ada. Satu syukur dengan Allah dengan orang tua. Ada yang syukur dengan Allah dan syukur dengan orang tuanya, maka tidak terima syukur. Sebaliknya demikian. Jadi ini digandengkan. Dua-duanya harus dilaksanakan. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua. Dan ayat yang ketiga yang berkenaan dengan yang akan kita bahas di malam hari ini, wajib musolah wa atuz zakat. Dan dirikanlah sholat serta keluarkan zakat. Maka zakat dinamakan ulama adalah ukhtus sholat, saudarinya sholat. Itu zakat itu berarti saudarinya sholat, digandeng. Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak melakukan zakat, maka tidak diterima sholat. Sebaliknya demikian. Keluarkan zakat tapi tidak sholat, tidak terima zakatnya. Jadi ini harus dua-duanya dilaksanakan dan tidak diterima. Maka Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Mata'ullah Bitul Hayati, beliau menyatakan rukun Islam itu lima-limanya itu bergandengan satu sama lain. Satu tidak dikerjakan, yang lain tidak diterima kan. Syahadat, jelas, sholat, zakat, puasa, dan haji. Haji itu bagi yang mampu. Jadi kalau dia mampu, dia wajib haji, dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka yang lain tidak terima itu. Tapi kalau dia tidak wajib, belum mampu, tidak wajib, tidak apa. Begitu juga puasa. Maka zakat ini juga sangat penting. Maka di malam hari ini membahas tentang zakat. Di samping perintah zakat itu wajib, juga faedah zakat itu sangat luar biasa. Di samping jelas pahala wajib itu lebih utama daripada sunnah. Orang kalau misalnya dia bersedekah, luar biasa pahalanya. Bersedekah, barokah rezekinya, panjang umur dan lain sebagainya. Nolak bala itu sedekah. Bagaimana zakat? Zakat lebih daripada sedekah karena zakat itu wajib. Tidak ada yang mengguli kewajiban pada sunnah. Kecuali ada beberapa hal masail itu sunnah lebih afdal daripada wajib. Di antaranya adalah memulai salam. Memulai salam itu sunnah, menjawab wajib. Ini sunnah lebih afdal daripada wajib. Nagih utang yang wajib, membebaskan sunnah, melepaskan, mengikhlaskan. Maka mengikhlaskan lebih sunnah lebih afdal dari wajib. Jadi ada beberapa hal, cuman umumnya adalah wajib itu tidak akan kalah dengan sunnah karena hal wajib lebih. Makanya masalah zakat, faedah-faedahnya tidak terlalu disebutkannya. Kalau dengan sedekah itu luar biasa. Nanti zakat, tapi diantaranya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faedah zakat itu disebutkan, yaitu menjaga harta. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hafizu amwalakum bizakat. Jaga harta kamu dengan zakat. Jadi kalau ada uang yang mengeluarkan zakat, berarti dia sudah menjaga hartanya. Hartanya terjaga dengan zakat. Kalau sekarang ini uang tahan untuk menjaga harta diasuransikan. Haram. Ini zakat boleh pahala dan jaminannya dari Allah langsung. Kalau asuransi dari perusahaan itu bangkrut, tidak dapat diganti. Tapi kalau Allah Subhanahu Allah tidak akan bangkrut. Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Makanya orang yang zakat itu pahala dapat, harta terjaga, diganti Allah Subhanahu lebih banyak, lebih bagus lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kamu dengan zakat.
Wadau mardokum bisodako, dan obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah sunnah itu mengobati penyakit di antara. Jadi jago harto. Nah sekarang harto itu banyak, macam-macam harto. Maka kalau kita tidak paham, tidak tahu tentang zakat, tanya udah mau ngerti. Punya wajib zakat dah, punya harto ada. Berapa batasannya, apa yang zakat yang diwajibkan, tanya. Biar tahu ternyata wajib berapa sekian wajibnya. Kepada siapa di situ? Zakat itu tidak akan dia sah kecuali hitungannya tepat dan diserahkan kepada yang berhak dimulai juga yang tepat. Kalau tidak sah. Makanya kadang-kadang zakat gerakan di masjid bukan tempat untuk menerima zakat. Kalau dia sekadar panitia ya harus disampaikan, belum nyampaikan kepada yang berhak menerima. Jadi itu ada 8 golongan yang akan kita bahas. Jadi di malam hari ini akan membahas harto apa yang wajib dizakat. Harto apa yang wajib dizakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya. Wajib zakat itu di dalam 5 perkara. Di sini disebutkan 5, tapi sama kadang-kadang digabung. Wahya, harta yang wajib zakatnya adalah al-mawashi. Mawashi itu hewan ternak. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati. Kagak akan ada syarat-syaratnya. Jelas tahu hewan ternak. Hewan apa yang dinamakan mawashi ini? Apakah ayam termasuk juga yang ternak? Tidak. Yang wajib itu cuma 3. Onto, sapi, dan kambing. Sapi jenisnya kerbau itu sama termasuk sapi. Jadi 3 itu. Jadi ada onto, sapi, dan kambing. Ini berkenaan dengan harta dari dulu ini. Harta ini banyak disebutkan Nabi SAW tentang masalah harta ini tentang onto, sapi, dan kambing. Bahkan diantaranya melihatkan keberkatan. Kambing itu barokah. Inilah yang di luar akal manusia. Keberkatan itu di luar akal manusia. Kambing itu kalau lahir ada banyak. Cuma yang nggak kambing tahu. Setahun itu cuma berapa itu kambing? Salah. Jadi kambing itu cuma berapa ekor yang lahir. Tapi kambing itu dimakan tiap hari. Disembelih tiap saat. Tapi masih banyak. Kalau anjing banyak dia punya anak, lahirkan sekian ekor banyak. Dia tidak dimakan ekor banyak. Dia tidak dimakan nih. Dia tidak banyak. Mungkin di Islam tidak makan. Tapi masih lebih banyak kan? Kambing. Makanya wong disitung-hitungi itulah dinamakan barokah. Jadi barokah itu dengan apa? Kambing. Jadi dahulu diceritakan oleh Nabi SAW. Makanya ini cerita yang ukur pada diri kita nasihat. Nabi menceritakan ada umat terdahulu mendapatkan musibah, mendapatkan bala, penyakit. Jadi ada satunya dia mendapatkan penyakit itu adalah kulitnya bebelang, penyakit belang, baros. Jadi tidak bagus kulitnya. Ada siko penyakitnya tidak tumbuh rambut, klimis. Klimis, katik rambut sama sekali, alis tak katik, rambut tak katik, klimis, tak katik bulu, badan. Musibah bala. Ada siko buta, jadi orang 3. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Jadi diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak tahu kalau sekarang tahu enggak misalnya ada misalnya menyerupai malaikat, tidak tahu kita. Maka husnuzon baik kalau nyium baik ini mungkin malaikat misalnya. Yang buat baik. Kan kita sudah tahu kalau dulu dikabarkan Nabi. Bagaimana iblis juga menyerupai manusia. Kalau dulu ya Nabi ngabarkan. Sekarang mana tahu kita, maka kalau yang ngajak tak benar, boleh kita curiga ini cara iblis ini. Syaitan menyerupai, iya, sifatnya itu.
Sebab juga syaitan juga dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau ngajak baik, mungkin dan malaikat ajak mungkin nyupai kawan kita, nyupai ini kan untuk buat baik. Nah, jadi dahulu diceritakan Nabi. Jadi malaikat dilupai manusia. Kemudian buat baik di ini tadi. Akhirnya ditawarkan, nak pengen sembuh, tak pengen sembuh. Kepengen sembuh, akhirnya kenal sembuh. Akhirnya didoa ke malaikat tu. Yang kulit tadi belang jadi apa? Bersih, baik. Yang klimis tadi jadi tumbuh rambut. Tumbuh rambut. Jadi biasanya itu ditawarkan, nak pengen apa? Manusia itu biasanya kepengen dia sesuatu yang tak katik dengan dia. Kepengen nak sama dengan wong. Dari dulu ini kepengen sama dengan wong. Cuman kita jangan berlebihan, nak sama-sama biasa baik. Kalau HP lah tu jangan HP nak mahal lagi pula, nanti timbul ganti-ganti terus HP. Nah, pengen nak sama dengan wong repot, maksa ke diri, ujungnya butang. Ujungnya pinjol, kaget, sendek gitu ya. Nah, berapa banyak sudah gara-gara pinjol ribut anu rumah tangga. Gara-gara apa? Nak kepengen nurut wong. Nah, makanya ini juga dari zaman dulu nanti ditawarkan. Nak kepengen apa? Nak pengen sama dengan wong, kulit sama bagus. Didoakan. Yang tadi yang klimis, pengen apa? Pengen berambut. Yang kulit tadi tidak pengen berambut, kenapa rambutnya sudah ada. Yang ini nak kulitnya bagus, tidak kulitnya sudah bagus, pengen berambut. Yang butuh ditawari, pengen yang lain. Tidak pengen yang lain dia. Pengen apa? Pengen aku baca nyingok. Baca mana? Didoakan. Akhirnya apa? Ini lain-lain tempat kan? Beda tempat, bukan sama, beda tempat. Jadi akhirnya si kok dan pengen mana? Didoakan. Akhirnya sudah ditawari. Nah, hari itu nak pengen apa? Si kok pengen onto, yang kulit dari pengen onto, yang klimis dari pengen sapi, yang butuh dari pengen diberikanlah. Akhirnya singkat cerita sekian lama yang ini tadi berduit jadi dari onto timbul banyak jadi berduit, ya namanya berduit, penampilan beda, lain buntu dan berduit. Berduit, api, dihormati wong berduit ya. Yang ini tadi juga dapat sapi banyak, akhirnya sapinya jadi berduit. Yang butuh tadi juga kambingnya banyak. Sekian lama dia mendapatkan kenikmatan, baru diuji Allah. Malaikat tadi lah nyupoi, minta-minta. Yang kulit yang belang tadi ada malaikat nyupoi itu manusia yang kulit belang, dengan miskin minta sedekah, berilah sedikit harta kau. Minta dia punya harta banyak, ngaso jijik, mau ini. Kata minta, tak dong, kata tak minjuk. Harta aku disaru, aku nak pergi kau nak lemak nak minta, tak ninjuknya. Pelit dia jadi, lupa dengan keadaan. Dia ingatkan oleh malaikat tadi nyupai. Kalau tak salah kau tu cak aku juga dulu tu. Utama marah dia ingat ke mana? Dah kata-kata. Aku ni kaya dari dulu. Dari aku dari ni kami berapa turunan kan? Kaya-kaya dah kata-kata aku penyakit dan aku miskin dah. Aku kaya lah lama. Biasanya dah. Yang kedua yang klimis tadi itu juga. Biasanya marah dia ingat ke mana? Marah. Akhirnya hartanya musnah. Tak lama habis. Balik lagi ujungnya. Nah, kecuali yang ketiga, yang buta tadi. Nah, yang buta tadi yang punya kambing banyak, kambingnya kayu dia rapi, tapi rajin sedekah. Ketika ada datang yang buta pula datangnya minta sedekah. Mintalah kambing, mintalah makan, aku saru dah kata apa-apa aku buta pula. Nyengok dia, ingat dia sudah. Dulu aku cak inilah. Kecak dia ni lah, buntu, katik, buta pula. Dia ingat kenal, saya ingat dia nyengok. Ngomong apa buta tadi? Yang aku yang kayu tadi, yang asalnya buta. Ngomong apa dia? Kambing aku sebanyak apa? Terserah kau nak ngambil. Ambil lah. Kau ni ingatkan aku dulu.
Dulu aku pecah kau juga, aku buta miskin. Alhamdulillah Allah menunjuk aku rezeki. Allah sembuhkan aku, Allah menunjuk aku jadi inilah. Nah kau nak ngembek terserah kau nak ngembek berapa baik, baiklah. Gambing-gambingnya kan. Akhirnya minta-minta dia langsung. Enggak dia. Semoga Allah berkahi harta kamu. Aku adalah malaikat itu untuk uji bagaimana ketaatan kau kepada Allah, syukur kau kepada Allah. Nah itu yang bersyukur, diuji. Itu kehidupan dunia itu modelnya itu. Kita kalau diingatkan dengan sesuatu hal untuk kita ingat kepada Allah, beruntung kita. Bersyukur. Jadi yang pertama, zakat itu adalah binatang ternak. Ternak hanya unta, sapi, dan kambing. Terus kalau ayam, iwak, belum ternak ayam banyak, tidak wajib zakat. Maksud dalam arti kata tidak wajib zakat ayamnya. Tapi kalau duitnya banyak, kaget masuk urusan duit beda. Kalau sekarang hitungan ayamnya duit zakat dia beda kalau kambing tadi. Kaget akan ada namanya nesopnya. Kambing 40 ekor. Walaupun dia duit zakat, dia zakat di kambing itu. Ada syarat-syarat kan? Kambing zakat 40 ya, sikok kambing dia keluarkan duit zakat. Tapi kalau ayam tu banyak lah ayam, duit zakat tidak wajib zakat. Tak ada sekian ratus ayam zakat sekian tidak. Tapi kalau ayam tadi dia jual, ayam tadi duitnya ada di rekening setahun, itu zakat duit, bukan masalah ayam tapi duit jadi masuk pada zakat duit. Jadi itu yang pertama. Jadi akan ada syarat-syaratnya berapa dikeluarkan. Yang kedua adalah atman. Atman itu adalah barang berharga, maksudnya adalah emas dan perak. Itulah termasuk duit. Karena dulu alat tukar itu adalah dinar dan dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak. Dulu alat tukarnya itu nyekel emas nian gitu. Kalau sekarang kita nyekel kertas. Tidak lama lagi mungkin kita nyekel kartu. Tidak lama lagi kita nyekel HP. Duit kita di sekadar angko di HP. Tidak nyekel lah. Sekarang sudah mulai jarang nyekel duit ke kertas. Berapa tempat itu kalau belanja pakai kartu kan. Masuk tol, tempel landit 100.000 di situ tidak terbuka tol. Tempel apa? Kartu. Duit kita juga kartu itu. Ujungnya kaget men. Ujungnya kaget kartu juga kaget lagi makin HP barcode tinggal. Duit kita mana? Tidak terjengok lagi duit kita. Jadi kalau sekarang emas sudah tidak terjengok lagi, kertas kaget duit tidak terjengok lagi. Cuman ada angkonya be. Angkonya be. Jadi kita nak belanja tidak baca kecuali masuk ke duit kita ke masuk ke bank dulu duit kita. Duit kita itu dipakai baru baca belanja. Nah, itu zamannya kayak men. Nah, jadi zaman dahulu itu memang nyekelnya emas dan perak. Jadi dinar dan dirham. Nah, itu wajib zakat. Jadi kalau sekarang ini wajib zakatnya ya duit. Karena emas dan perak itu ada ukuran sekarang duit. Kaget balik di shopnya juga dengan emas atau perak ukurnya berapa yang wajib zakat itu emas. Jadi akan kita bahas jelas emas dan perak. Yang ketiga az-zuru, tanaman. Tanaman yang wajib ini adalah makanan pokok. Makanan pokok tanaman, bukan seluruh tanaman. Makanan pokok wajib. Kalau kita makanan pokok kita ini beras, ya beras. Memang kalau nanam pisang, kebun pisang itu banyak. Apa wajib zakat? Tidak. Sawit banyak berhektar-hektar sawit. Wajib zakat? Tidak. Siapa tunjuk ke sawit galak dia? Makan sawit lain kalau beras tunjuk karena ini zakat itu adalah barang ini zakat. Jadi kalau misalnya tanaman padi, ya beras. Dikeluarkan beras bukan duit. Beras sekian kali nisabnya dikeluarkan beras tunjuk kepada fakir miskin, makan pokok. Ya makan pokok jagung, ya jagung. Apapun makanan pokok itu tanaman adalah wajib dizakat. Zakat di antara beras, gandum, jagung. Itu adalah namanya apa lagi makanan pokok.
Enggak lain. Sagu. Tempe. Sagu makan pokok yo. Sagu. Masuk ya apa makanan pokok wajib kalau dia nanam kaki ada timbangnya. Berapa nih nisabnya dan berapa wajib dikeluarkan. Kagak ada syarat-syarat ini makanya yang bertani dia harus tahu ini. Dia belajar. Makanya banyak mutu, kadang-kadang mutu masalah panen gagal segala macam balik kepada zakat ini. Kacaunya kita dalam masalah itu kan tidak benar, kan salah. Justru kalau orang bertani itu dia banyak zakat nih. Jadi bukannya intinya gagal gara-gara ini. Balik-balik adalah seluruhnya itu Allah menentukan. Kalau sudah Nabi menyatakan hafizu amalakum zakat, jaga harta kamu dengan zakat. Berarti kalau harta itu musnah, berarti tidak mengeluarkan zakat atau tidak benar. Jadi itu tanaman. Kemudian selanjutnya adalah athimar, buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini bukan seluruhnya. Dia nanam juga. Wajib zakat, tidak wajib zakat. Tapi kalau duitnya banyak, dia masuk ke duit simpanan. Tapi kalau habis baik, tidak wajib zakat. Durian, pisang, jeruk, duku, pohon duku banyak, duku kemering. Wajib zakat tidak. Kecuali kalau dia jadi tidak ada nama zakat duku panen 1000 atau seton, panen seton, zakatnya sekian tidak. Kalau udah ada duitnya aja. Jadi yang buah-buahan yang wajib zakat adalah cemen dua, kurma dan anggur. Kurma dan anggur. Ini karena dua buah-buahan ini juga termasuk makanan untuk disimpan. Dikering, kurma dikering tahan lama. Anggur itulah jadi kismis. Kalau durian mana ada Pak dibuat apa ya? Buat lempok durian. Tidak tahan lama, tapi kalau kurma tahan lama. Kismis tahan lama, itu yang wajib zakat. Jadi buah-buahan hanya kurma dan anggur. Jadi ada bagaimana cara mengeluarkan zakat. Dan yang kelima adalah waqurudut tijarah. Barang-barang perdagangan. Sekarang banyak kalau perdagangan. Mau dagang kain. Dagang apa, Pak? Itu wajib dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat masalah perdagangan, bukan yang didagangnya itu dua, tapi duit dinilaikan dengan duit. Kalau yang lain tadi, onto, zakat onto dikeluarkan, sapi ya sapi, kambing ya kambing, dia nanam beras, nanam jagung ya jagung, yang dikeluarkan itu, gendum ya gendum, dikeluarkan petani tadi. Kalau kurma ya kurma dikeluarkan, anggur ya anggur dalam keadaan dia sudah kering itu. Nah kalau dagang sewet tentu tidak. Adalah nilai duit. Maka yang berdagang harus ngerti tentang masalah zakat. Dan masalah dagang ini adalah nak dia zakat kecil, wajib zakat kalau dia ini sampai nisab. Nisab itu adalah akhir tahun. Makanya harus tahu berapa tanggal berapa mulai dagang. Dagang. Nah dagang apa? Gimana Ustaz kalau dagang peniti? Wajib zakat tak? Wajib zakat kalau banyak. Bos peniti. Sesungsel ini dia kan ini ngambil. Banyak. Bukan ya apa? Oh, tidak wajib zakat peniti. Bukan ini peniti apa? Ini sih kok baik. Bos peniti dinilaikan duitnya banyak wajib zakat. Bukan yang penitinya itu. Nah tapi dikeluarkan duitnya bukan apa. Nah kaget dinilaikan setahun itu. Makanya orang yang berdagang kadang-kadang dimulai dari kecil, tapi ujungnya besar. Wajib zakat tidak utang ini. Modal cuman apa 100.000. Mulai jualan peniti. Bulan Syawal mulai jualan Lebaran tuh lah. Dapat
orderan, akhirnya jual modal 100.000 jadi jual peniti. Besok ada mesen lagi, jual peniti. Besok ada lagi mesen lagi. Akhirnya ngetop dia. Muat pula dia di media sosial. Peniti ini ada peniti besar, ada peniti kecil. Siapa nak mesen segala macam dia diprakteknya. Ini fungsi peniti. Kalau subenan baca subenan misal. Oh dia apa? Promosinya luar biasa. Akhirnya ngetop dia. Oh banyak yang mesen dia jualan yang peniti sehingga akhirnya tahun depan bulan Syawal sudah jadi bos. Yang tadi 100.000 ternyata ketika pada saat bulan Syawal lebaran tahun depan di gudangnya penuh peniti. Peniti rekeningnya banyak duit. Nah, jumlahkan rekening yang ada dari hasil peniti dengan yang di gudang peniti ini dihitung. Berapa kira-kira dia jual? Wah sekian, ternyata sekian. Yang tadi 100.000 ternyata jadi seluruhnya 100 juta. Oh, nah 100 juta itu zakat, zakat ini bagi zakat. Jadi bos nah, siapa tahu jadi bos peniti. Sesuatu hal itu kadang-kadang tidak kita sepingo. Mau tidak? Oh yang amat ini. Nah, kalau misalnya dalam urusan bisnis, kalau diduduk ini itu biasanya berhasil. Ini nyingok becak biasa tadi. Oh bos cobalah promosi tadi. Buat di TikTok jual karena sekarang dijarang menjual peniti. Bagus. Coba. Nah itu jadi kalau misal sudah kita dan duit, jangan lupa zakat. Zakat ini kita boleh pahala, kemudian juga harta kita terjatuh. Dulu wong yang dia begawi berdagang dulu dia pengen niat dia mengeluarkan zakat, dapat pahala zakat. Mereka tidak perlu ini, tapi ternyata kalau masalah zakat ini besar pahalanya, sedekah lagi besar pahalanya, apalagi zakat. Mereka untuk nyari duit supaya baca mengeluarkan zakat. Ini ayo kadang-kadang menghindar dari zakat. Dulu begitu mereka. Kepengen mengeluarkan zakat, setahun udah zakat dia keluarkan zakat. Dia dapat pahala zakat. Sekarang mau menghindari untuk mengeluarkan zakat, baik ujungnya habis musnah sudah harta. Harta itu kalau tidak mengeluarkan zakat sudah jelas. Jadi kalau ada hartanya musnah, pasti ada permasalahan di dalam zakatnya. Pasti sudah jelas. Karena Nabi SAW sudah menjamin. Nabi SAW menjamin bahwa yang mengeluarkan zakat itu dijaga, yang tidak musnah. Pasti ada. Mungkin dia mengeluarkan salah di arahnya, mungkin kurang. Mestinya zakatnya 100 juta, dia keluarkannya kurang dari 100 juta. Sudah banyak nih. Kurang dikit maka kena. Habis hartanya. Musnah hartanya. Jadi kalau yang langgang hartanya pasti zakatnya benar, terselamatkan. Banyak kisah-kisah itu. Orang-orang yang lihat rambut sana dulu pedagang, orang berdagang pada saat dia minta ngirim rutin ngirim barang dari India. Dia kapal lamun kapal masuk India. Akhirnya ini barang ini pada saat pesan banyak. Atau dia di situ banyak. Hingga akhirnya dengar kapal yang biasa dia ngirim itu di barang tadi tenggelam. Barang-barang dia yang pesan di situ banyak. Yang dia beli. Biasa di kapal itu ketika dengar kabar kapal tenggelam, apa yang dia lakukannya? Miksa pembukuan zakat. Benar tidak zakat? Dihitungnya berulang-ulang benar. Dia pikir dia mengeluarkan menunjukkan siapa zakat itu. Benar sudah. Diulangi lagi benar, ketika diulangnya benar sudah tenang. Kalau mengucap benarnya pasti terjaga harga. Tidak lama dia dapat kabar dari yang ngirim barang. Harus buat lama. Mohon maaf atas keterlambatan barang. Jadi kami tidak bisa memasukkan barang pada saat ini di kapal itu. Jadi barang dia ini telat. Telat datang, udah ini kapal aja berjalan. Gara-gara telat selamat galau itu.
Nah, insya Allah menyelamatkan itu. Nanti kalau ini tapi kapalnya sudah duluan ini meminta maaf. Kenapa biksu zakatnya benar? Makanya kalau kita yang belum berzakat cari duit, cari atau niat kalau berduit untuk mengeluarkan zakat. Biasanya mana? Kalau niat dia bagus, nak zakat, nak sedekah ini. Jadi niat dulu jadilah. Tapi kalau sudah berduit zakat, hitungnya benar-benar zakatnya dengan benar, insya Allah terjaga sampai ke anak cucu. Harta itu jadi barokah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah Subhanahu wa taala berkahi harta dan keluarga kita, berkahi waktunya kita, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah kumpulkan kelak kita di hari kiamat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dunia berkumpul dalam keadaan ingat kepada Allah, dalam keadaan kita belajar syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah kita berkumpul kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ma asrafna fatub alaina tawbah tafsir kulli hawda wastur lana awrati wa amin rawati wa kulli walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril lani wa kullu mahabba audi rabbin awsuba wal muslimina ajma'ina rabbi asna fadlan wa judan mantala bikisabin bina bil mustafa rasuli yaturi kulli suri salawat salam rabbi alaihi azan habib walaihi washabihi jada susi subi walhamdulillahi bil fadli wa jalahi wal hamdulillah.